Bang, bagaimana awal mula Pemuda Pancasila bisa terbentuk? Nah, mungkin banyak dari teman-teman yang penasaran juga nih. Yuk kita bahas. Pemuda Pancasila saat ini banyak diberitakan dan sempat juga dibahas di mata najwa. Banyak dari netizen yang mempertanyakan sebenarnya apa sih tugas dari Pemuda Pancasila dan siapa pendirinya. Jadi, begini sejarah singkatnya. Dahulu, ada partai politik yang bernama IPKI atau Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 20 Mei 1954. IPKI ini didirikan oleh petinggi militer di Indonesia pada era Orde Lama, yaitu pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Para petinggi militer yang membentuk IPKI ini adalah Kolonel Abdul Haris Nasution, Kolonel Gatot Subroto, Kolonel Aziz Saleh, dan para petinggi lainnya. Ternyata, IPKI merupakan partai politik yang dibentuk untuk melawan PKI atau Partai Komunis Indonesia. Pokoknya, setiap pergerakan dari PKI selalu dibayang-bayangi oleh partai IPKI ini, teman-teman. Sampai suatu ketika, PKI melakukan manuver politik dengan mendirikan organisasi pemuda rakyat. Tak tinggal diam, IPKI pun merespon manuver politik itu dengan mendirikan Pemuda Pancasila pada tanggal 28 Oktober 1959. Sejak awal dibentuk, Pemuda Pancasila selalu menjaga dan melestarikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Ketika Pancasila ingin dirongrong oleh barisan pemuda rakyat buatan PKI, Pemuda Pancasila selalu tampil sebagai perisai penyelamat. Tahun 1965, PKI pun menyusup ke dalam sendi masyarakat dan melakukan serangan G30 SPKI. Setelah peristiwa itu, Pemuda Pancasila pun murka dan akhirnya terjadilah duel fisik antara Pemuda Pancasila dan PKI yang tidak dapat dihindari nih, teman-teman. Pemuda Pancasila bersama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI melakukan operasi pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh komunis. Sejarawan mencatat kurang lebih sekitar 500 juta atau 500.000 orang yang diduga PKI tewas terbantai. Kemudian tahun demi tahun terlewati, bahkan Pemuda Pancasila ini berhasil melewati 3 sistem pemerintahan, yaitu Orde Lama, Orde Baru, sampai Orde Reformasi. Karena dahulu Pemuda Pancasila dijadikan tangan panjang untuk merambah dunia politik, maka saat ini kondisinya sudah berbeda. Dalam Musyawarah Besar ke-7 tahun 2001 yang berlokasi di Wisma Kinasi Bogor, diputuskan bahwa Pemuda Pancasila tidak lagi berbentuk OKP atau Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda. Namun, Pemuda Pancasila berubah menjadi ormas yang bebas dari segala bentuk permainan politik praktis. Arah kegiatan organisasi ini lebih dititik beratkan pada sektor kegiatan sosial kemasyarakatan yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat hingga ke tingkat basis atau kelurahan. Pemuda Pancasila juga memiliki semboyan, yaitu sekali layar terkembang, surut kita berpantang, yaitu pada intinya Pemuda Pancasila siap menghadapi perubahan zaman. Oh iya, Pemuda Pancasila juga mendapatkan dukungan dari para elit politik nasional loh. Ketua MPR Bambang Susatyo bahkan sampai Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga tercatat sebagai anggota kehormatan Pemuda Pancasila. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai sejarah Pemuda Pancasila dan juga tugas umumnya di masyarakat.